Ya, kekuatan Presiden Jokowi yang tidak pernah diperhitungkan oleh para elit-elit politik, bahkan para ketua-ketua partai, mereka tidak pernah menduga Jokowi bisa bakal melakukan sesuatu yang besar, bahkan bisa memporak-poranda pikiran dari elit-elit politik ini. Nah, teman-teman, ini dijelaskan oleh seorang pengamat politik yang luar biasa, namanya Adi Prayitno. Mari kita lihat cuplikan video dari Adi Prayitno. Kan bergabung dengan Prabowo, Gibran juga bisa maju dan direstui, itu memang tidak ada teorinya. Yang ingin saya katakan adalah, siapapun di negara ini memang ada kecenderungan untuk terus menancapkan kekuasaan politiknya, entah secara langsung ataupun secara tidak langsung. Oke, Kalau secara tidak langsung kan berkongsi dengan Prabowo Subianto, ya. tapi secara langsung menunjukkan bahwa Pak Jokowi ya bisa merestui anaknya untuk bisa maju di 2024. At Oke. the end of the day-nya yang ingin saya katakan adalah, Hmm. Pak Jokowi juga ingin melihat bahwa setelah tak lagi jadi presiden, Jokowi ini terus diperhitungkan sebagai politisi Ya, yang paling berpengaruh, pasti. paling determinan, dan Oke. paling diperhitungkan oleh Hmm. para politisi dan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Makanya tak mengherankan setelah pilpres sekalipun Pak Jokowi masih dikaitkan dengan ketua umum partai. Iya, iya. Jadi Hmm. kalau ada sebutan, kalau Pak Jokowi itu maestronya politik Indonesia saat ini, lu setuju gak, Mas? Tergantung cara melihatnya. Bagi Oke. pendukungnya disebut dengan maestro. Tapi bagi orang yang sangat anti terhadap Jokowi, terutama kawan-kawan PDIP, ini bukan maestro, Hmm. tapi itu dianggap sebagai pembangkangan dan pengkhianatan. Iya. Dan Pak Jokowi juga disebut sebagai satu-satunya presiden yang bisa menghabisi oligarki kekuatan partai. Hmm. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Oke. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Oke. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai, di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Wow, dibabat habis. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. Oke. Aduh. Dalam Gini, tanda kutip ya tentu iya, saja. iya, iya. Mas Adi, banyak orang mengaitkan bahwa sebutan petugas partai itu, yang orang-orang menganalisa, itu tuh yang bikin Pak Jokowi dari situ tuh mulai menanamkan benih-benih perlawanan gitu ya. Oh, oke. Masa iya sih, Mas, Saya cuma pikir sih gara-gara enggak lah, sebutan bukan petugas itu. partai, atau menurut lu ini udah panjang, udah akumulatif banget Oke. bagaimana tumpukan perasaan Pak Jokowi ke PDIP dan Megawati sampai akhirnya boom, terakhir di ujung kayak gini. Oke. Mungkin ada benarnya, tapi sedikit. Betul, saya Kalau setuju itu. sakit hati hanya karena disebut sebagai Petugas petugas partai, partai dulu kita tahu kubu Prabowo Subianto itu sering ngata-ngatain Jokowi sebagai apa? Jauh banyak. lebih ekstrim, kelemar-kelemar, Ah, macam-macam lah. Bahkan saya nggak tega Boyolali, untuk mengulang itu. Kalau kita tracking satu persatu. Ojo Bahkan boleh. Fadlizon itu hampir tiap hari itu bikin puisi itu. Ya, Macam-macam. betul. Jauh lebih sadis perkataan-perkataannya. Jadi kalau hanya sebagai sebutan partai itu kemudian membuat Pak Jokowi bermanuver di tikungan air, Bukan bagi itu. saya nggak terlampau signifikan argumennya. Begitu banyak sebutan-sebutan kepada Pak Jokowi yang jauh lebih ekstrim dulu, disebut PKI lah, macam-macam lah. Saya terus terang Tapi kan itu disebut dari lawan politiknya, Mas. Kita kan biasa kalau diomelin betul. sama orang tua sendiri atau keluarga sendiri tuh lebih sakit loh. Betul, kalau itu kan hanya soal stereotype dan sebutan-sebutan itu. Justru yang ingin saya katakan adalah, Tapi sebutan kenapa itu Pak bukan Jokowi olokan seperti dari ini partai loh manuver ya. politiknya? Ya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini presiden, nggak bisa diatur oleh siapapun. Bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tak ada faktor yang paling determinan bisa mengintervensi dan mendikte Pak Jokowi. Iya. Itu adalah sebagai moment of the truth sebenarnya. Oke. Yang ingin ditunjukkan juga kepada Pak Jokowi. Presiden itu harus ada eksepsionalnya. Mungkin kalau kader-kader yang lain, dia kader biasa, mungkin dia hanya sebatas gubernur, bupati, dan wali kota, bolehlah disebut sebagai petugas partai. Tapi presiden sepertinya agak sulit untuk dikonteskan. Jadi presiden itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Oke. Meski pada saat yang bersamaan, Silvia, harus kita akui, siapa sih yang bukan petugas partai kalau dia masih menjadi Kader. anggota partai? Tunjukkan ke saya di negara ini, ada tidak kader partai yang berani melawan ketua umum partai dan keputusan partainya? Enggak ada. Oke. Kalau ada anggota DPR melawan ketua umum partainya, keputusan partainya, besok di PAW. Di PAW.
Jadi sebutan petugas partai dari PDIP ini terlampau Oke. jujur Oke, sebenarnya. tadi tadi Mas Adi bilang kayak gini nih, ya Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa diatur. Pertanyaan gue, Mas, emang Mhm. selama ini PDIP tuh sering ya ngatur-ngatur Jokowi? Ya kalau melihat kecenderungannya disebut sebagai petugas partai, Iya, bahwa PDIP lah yang sebenarnya begitu mengatur. banyak mengatur semua tingkah pola, perilaku, dan kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Misalnya apa? Kan itu. Ya semua kebijakan politik, Ah, koalisi, termasuk komposisi menteri dan kebijakan-kebijakan yang lain, kan PDIP juga mengklaim bahwa itu tidak terlepas dari nafas yang kemudian selalu dimunculkan oleh PD. PDIP. ah, Mhm. Kan begitu jalan ceritanya. Nah, yang kedua menurut saya, memang harus diakui, Pak Jokowi itu sangat kelihatan tegak lurus ke PDIP, terutama waktu awal-awal jadi presiden. Oh iya. Sangat kelihatan orkestrasi politiknya. Tapi memasuki periode kedua, rasa-rasanya Jokowi sudah mulai perlahan menghilangkan ya kesan-kesan bahwa Pak Jokowi itu bisa diatur oleh partainya. Makanya Pak Jokowi kan selalu muncul tuh, "Saya tidak bisa diatur-atur oleh siapapun." Catat itu ya. Tapi di Mmm. atas segala-galanya, yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini? Saya kira Pak Jokowi sepertinya belajar banyak ya dari SBY, dari Megawati, atau mantan-mantan presiden sebelumnya. Bahwa setelah mereka tak jadi presiden, mereka itu punya kekuatan politik yang bisa diperhitungkan. SBY Mmm. tak jadi presiden, dia bisa mengendalikan Partai Demokrat. hmm. Megawati Iya. tak jadi presiden, bisa mengendalikan PDIP. Mmm. Nah, ini yang Nah, sepertinya Jokowi secara politik saya tangkap bahwa Pak Jokowi boleh tak lagi jadi presiden, tapi punya satu orkestrasi politik, punya permainan politik melalui anaknya, Hmm. namanya Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya mmm, politik sederhana itu aja. Agak jarang bagi saya di negara modern seperti sekarang ini, presiden yang sudah paripurna, nggak lagi menjabat, dia kemudian pulang kampung dan ngomong melepaskan gitu. begitu Hmm. saja. Saya nggak nemu rumusnya. Hmm. Mmm. Rata-rata memang ada yang disebut dengan post power syndrome itu ya. Iya. Keinginan untuk terus menjadi bagian dalam proses-proses politik Tapi kan elektoral. Pak Jokowi Itu udah selalu bilang muncul. dia mau pulang ke Solo aja. Ya bagus kalau itu Mmm. terjadi. Ah. Mantap. Tapi lu nggak percaya? Nggak percaya. Ya gimana ada Mas Gibran di situ? Karena begini Sylvia, Gibran ini apapun judulnya, ini kan mirip-mirip dengan Pak Jokowi awal-awal. Pertama, Hmm. harus diakui newcomer dalam konteks politik nasional. Yang kedua, Gibran ini bukan ketua umum partai. Yang Mmm. ketiga, dari segi umur, ini belum matang dibandingkan dengan politisi-politisi yang lain. Mhm mhm. Dalam konteks itulah Pak Jokowi perlu mementori Gibran secara Backup ya. langsung. Hmm. Orang juga Oke. percaya sepanjang proses pencapresan kemarin. Ya Oke. Jadi teman-teman kita sudah lihat di sini, bagaimana proses pencalonan Gibran saat itu ya diwarnai dengan macam-macam peristiwa ya. Eh, Teman-teman, kita akan melihat nanti bagaimana situasi perpolitikan kita setelah Jokowi ya tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Apa yang akan terjadi ya nanti tentu ini menjadi sebuah menjadi sebuah pertanyaan kita ya kan. Penasaran juga sih akan apa yang akan terjadi di masa periode kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno tadi, Jokowi itu memang tidak bisa diprediksi. Awalnya beliau dianggap sebagai orang yang wah ini orang gampang ini, ya muka biasa, ya kan, masyarakat biasa, tapi dia dalam permainan politik itu hebat. Ya, dia bisa babat habis semua. Partai-partai politik itu kalah dengan permainan politik Jokowi, ya kan. Coba bayangkan seorang tukang mebel, ya, terus memulai karirnya di PDI Perjuangan menjadi wali kota Solo 2 periode, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta 2 tahun lebih, kurang lebih, kemudian menjadi presiden 2 periode. Uh, Apakah tidak ada kader lain yang bisa maju sebagai calon presiden pada masanya itu? Ada. Bahkan Megawati pun masih memungkinkan di 2 periode dia mencalonkan diri jadi presiden. Tapi Megawati
memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Jokowi. Ketua-ketua partai lain, ya salah satunya lawan politiknya pada saat itu Prabowo Subianto. Dan itu bisa dikalahkan oleh permainan politik Jokowi yang pelan-pelan, 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 tapi memuncak sampai kepada puncak tertinggi. Ya, dan pada akhir masa jabatan menjadi Presiden Republik Indonesia periode kedua ini, tentu berpikir bahwa, wah, ini nih bagaimana kelanjutan dari apa yang sudah dia mulai, yang sudah dikerjakannya, supaya bisa berjalan dengan baik, maka dia mulai berpikir ya supaya dipastikan ini berjalan dengan bagus, maka dia tempatkan orang-orangnya. Disitulah dia memberikan sebuah uh, sebuah restu kepada Gibran, merestui Gibran menjadi calon wakil presiden dan menang di Pilpres 2024 ini. Yang pada dasarnya memang seperti yang kita ketahui bahwa pernah adanya isu 3 periode, dan itu diisukan itu berdasarkan permintaan Jokowi yang terselubung melalui orang-orangnya. Bahkan adanya informasi bahwa pernah Jokowi minta kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk masa jabatan 3 periode, tapi ditolak. Ya. Dan inilah yang membolak-balikan hati seorang Jokowi dan ingin menunjukkan kemampuannya, ya, permainan politiknya yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, bahkan termasuk partai politiknya sendiri, di mana dia dibesarkan di situ. Jadi Jokowi hebat di dalam permainan politik, kita akui itu. Dan satu hal yang menurut saya negatifnya adalah situasi seperti ini adalah situasi di mana dia sedang mengajarkan kepada generasi politik di bawah, generasi politik saat ini, bahwa pelanggaran terhadap etika itu dilegitimasi sebagai sesuatu yang sah-sah saja, asal melalui jalur hukum, meskipun melanggar etika, moral. Pengkhianatan terhadap partai atau orang yang telah membesarkan kita itu juga merupakan sesuatu yang boleh-boleh saja dilegitimasi, bahkan melalui gugatan sengketa Pilpres, semua tuduhan kecurangan itu dianggap tidak melanggar hukum dan tidak ditemukan suatu kesalahan. Artinya bahwa itu suatu legitimasi dari Mahkamah Konstitusi. Kalau cara pandang kita sebagai orang awam ya, bahwa boleh-boleh aja kok, yang penting nggak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang, sesuai prosedur. Tapi di balik semuanya itu kan ada etika moral, dan apakah betul-betul tidak melanggar hukum juga menjadi sebuah ujian yang perlu dikaji ulang. Ya, tapi kan sudah diputusin oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini mengikat dan final, tidak bisa diganggu-gugat. Jadi teman-teman, ke depan apakah akan ada perbaikan? Ya, kita harapkan akan terjadi sebuah perbaikan di Mahkamah Konstitusi dan juga di DPR, di berbagai lini, legislatif, yudikatif, eksekutif. Itu kalau berjalan dengan baik, melakukan sesuai dengan Pancasila, wah, bangsa kita akan mengalami sebuah pertumbuhan yang luar biasa, dan Indonesia akan menjadi bangsa yang bukannya bersaing tetapi menjadi nomor 1 di dunia. Kita punya segalanya kok. Ya, bangsa ini memiliki kekayaan alam yang sangat dahsyat dan merupakan tempat yang paling strategis di dunia, negara kepulauan, ya. Dan kita punya orang-orang hebat. Hanya masalahnya tadi itu, mereka cenderung berpikir untuk kepentingan golongan dan dirinya sendiri saja. Itulah yang memiskinkan negara kita. Baik, teman-teman, tulis komentar Anda ya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.